Kayaknya lagi keluar ya, Nadine, pendeta Nenonya. Oh, di sini ada sih pendeta. Oh, ada ya. Tadi, oh ya, mungkin dia belum dengar, boleh diulangi kali. Pendeta Nena sudah boleh mulai. Sudah boleh. Iya. Oke. No. Halo. Iya, pendeta, silakan. Baik, selamat malam untuk kita semua. Apa bisa dengar suara saya? Iya, bisa, pendeta. Bisa. Halo. Oke. Kita berdoa supaya signalnya bagus sehingga pembahasannya tidak tersendat-sendat. Nah, sekali lagi terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara pada malam hari ini. Dan tidak salahnya saya juga akan berdoa lagi, sekali lagi meminta kuasa Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terpujilah Engkau karena begitu besar kasih setiamu kepada kami. Terima kasih malam hari ini Engkau izinkan kami untuk kembali lagi membahas firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan mengurapi kami, Engkau yang memberkati semua alat yang kami gunakan, agar dengan demikian semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, baik saudara-saudara yang ada di Jakarta ataupun di mana saja saudara berada. Nah, di sini situasinya hujan dan cuacanya kurang bersahabat. Itu sebabnya saudara-saudara saya mohon biarlah saudara tetap berdoa. Nah, mari kita mulai pembahasan kita malam hari ini, yaitu dengan judul The Trinity, Trinitas. Saya ajak saudara-saudara boleh buka Alkitab saudara dalam buku Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4. Di dalam bahasa Indonesianya dibilang seperti ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dalam bahasa Inggrisnya, Hear O Israel,
The Lord our God is one. Dan kalau saudara-saudara perhatikan di situ, Lord-nya itu adalah huruf besar. Yang mengatakan artinya kalau dia di dalam bahasa aslinya adalah Jehovah. Nah, saudara-saudara, berhubungan dengan pelajaran kita malam hari ini, saya ingin tanya kepada saudara-saudara yang hadir melalui Zoom online ini. Apakah saudara yakin bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Esa? Maka saudara-saudara akan jawab, iya sudah jelas kami yakin. Karena kenapa? Sesuai dengan buku Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 ini. Nah, seluruh orang Kristen, kemudian agama yang di luar Kristen juga mengakui bahwa orang-orang Kristen mempercayai bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang Esa. Jadi kalau saudara-saudara perhatikan di dalam Alkitab, ya selalu dikatakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang Esa, ya Tuhan yang Esa. Nah kalau begitu pertanyaannya adalah kenapa ada muncul doktrin Trinitas? Saudara-saudara sebelum kita lihat di dalam Alkitab mengenai doktrin Trinitas ini, saya ingin kasih tahu sehubungan dengan doktrin yang saudara mungkin sering kali dengar dan banyak orang bisa mempercayai akan doktrin ini yang disebut dengan Godhead, saudara-saudaraku. Nah, ini dimulai pada tahun yang kurang lebih di antara jemaat yang kedua dan jemaat yang ketiga. Akhir jemaat yang ketiga, jemaat yang kedua dan di awal jemaat yang ketiga, yaitu jemaat Smyrna dan jemaat Pergamus. Akhir dari jemaat Smyrna dan jemaat Pergamus. Inilah konsep Godhead ini muncul kurang lebih pada tahun 325, saudara-saudaraku. Nah, dimulai oleh seorang yang berasal dari Alexandria namanya Arius. Dia mempercayai kepercayaannya adalah seperti ini. Dengarkan baik-baik. Kepercayaannya adalah dan ajarannya adalah bahwa Allah Bapa adalah Allah yang tidak, Tuhan yang tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Ya, satu-satunya oknum yang tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir adalah Bapa di sorga. Lalu dalam ajarannya dia mengatakan bahwa Bapa memperanakan anak yang disebut dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus. Dan sudah jelas di dalam ajarannya, Yesus Kristus memiliki awal. Sementara Bapa tidak memiliki awal. Saat Yesus diperanakan, Tuhan Yesus diperanakan, maka inilah awal dari kehidupannya. Tetapi mereka meyakini bahwa Tuhan Yesus juga itu adalah Allah. Adalah Allah. Kemudian, karena Tuhan Yesus adalah Allah, maka yang terjadi adalah ciptaan yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan Yesus. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus adalah pencipta. Karena dia juga adalah Allah lahir dari Bapa. Maka ciptaan yang pertama itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus. Inilah kepercayaan dan ajaran yang diajarkan oleh Arius. Nah, kalau begitu, pertanyaannya adalah apakah konsep dari Arius ini dipercayai oleh kita yang mempercayai konsep kealahan di dalam Alkitab. Konsep ketuhanan yang ada di Alkitab. Nah, sebelum saudara jawab ya atau tidak, mari kita kembali melihat mengenai pelajaran Trinitas yang ada di dalam Alkitab. Saudara kalau buka dari buku Kejadian sampai buku Wahyu, saudara tidak akan temukan kata Trinitas di dalam Alkitab. Saudara cek kata per kata mulai dari buku Kejadian sampai Wahyu, tidak ditemukan kata Trinitas. Tetapi berhubungan dengan Trinitas ini, saudara-saudara kita akan lihat apa yang Alkitab coba katakan mengenai doktrin Trinitas ini. Kata Trinitas sendiri tidak muncul di dalam Alkitab, saudara-saudaraku. Nah, kalau demikian, saudara-saudaraku, mari kita pergi, mari kita lihat. Saudara dan saya yakin bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Esa, Tuhan yang Esa, sesuai dengan buku Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Namun demikian, mari kita lihat
apa yang dikatakan dalam buku Kejadian 1 ayat yang ke-26. Di dalam buku Kejadian 1 ayat ke-26, di situ dia bilang begini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. And God said, let us make man in our image after our likeness. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 1 ayat 26, ayat yang ke-26, dia mengungkapkan kata ganti orang pertama jamak atau tunggal. Kalau kata ganti orang pertama tunggal, maka itu adalah saya, aku. Itu adalah kata ganti orang pertama tunggal. Tetapi dalam buku Kejadian 1 ayat yang ke-26, tidak menggunakan kata ganti orang pertama tunggal, tetapi menggunakan kata ganti orang ketiga jamak. Dia tidak menggunakan baiklah saya atau baiklah aku. Tetapi dia bilang baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sekarang pertanyaannya muncul. Kata kita di sini, itu Allah bilang kepada siapa? Apakah Allah bilang kepada malaikat? Tidak. Karena malaikat tidak diikut sertakan dalam penciptaan. Saudara perlu garis bawahi, malaikat tidak diikut sertakan dalam penciptaan. Karena dalam menciptakan ini adalah hak prerogatif dari Tuhan. Nah, itulah sebabnya kata yang digunakan di situ adalah kata ganti orang pertama jamak, plural, maka kita bisa menyimpulkan bahwa Allah yang Anda sembah adalah Tuhan yang Anda sembah dan saya sembah adalah Tuhan yang esa. Tetapi ada lebih dari satu oknum. Benar atau tidak? Anda harus bilang benar. Anda harus mengiyakan itu. Karena kenapa? Karena Alkitab mengatakannya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau demikian adanya, maka kita yakin dan percaya, Anda yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang esa, tetapi memiliki oknum lebih daripada satu. Benar atau tidak? Mari kita buktikan. Sesuai dengan ayat ini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu bukan ayat ini saja. Kalau Anda pergi ke buku Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, di situ dibilang begini. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Dalam bahasa Indonesianya, dia menggunakan kata aku, tetapi dalam bahasa Inggrisnya, King James, bahasanya dibilang begini. Also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send and who will go for us? Bukan siapa yang pergi untuk aku, tetapi siapa yang akan pergi untuk kami. Kali ini Alkitab kembali menggunakan kata ganti orang pertama jamak lagi. Artinya saudara-saudaraku, saya mau kasih tahu di sini bahwa ada lebih dari satu kali Alkitab mengungkapkan bahwa oknum kealahan ini adalah lebih daripada satu. Walaupun Anda dan saya percaya bahwa Tuhan itu esa, tetapi sesungguhnya memiliki oknum yang lebih daripada satu. Nah, kalau begitu pertanyaan sekarang adalah, ada berapa? Ada berapa dalam itu? 1, 2, atau 3, atau berapa? 4, atau berapa? Nah, saudara-saudara, sahabat-sahabatku, mari kita buktikan sama-sama. Mari kita buktikan sama-sama ada berapa. Nah, yang pertama, saudara-saudaraku, saya ingin menunjukkan beberapa ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa sesungguhnya Tuhan yang Anda dan saya sembah adalah Tuhan yang esa, tetapi memiliki oknum. Lebih dari satu pribadi. Mari kita pergi kepada, ini buktinya ya, bukti yang pertama. Mari kita lihat di dalam buku 2 Korintus pasal 13 ayat 14. Di situ dia bilang begini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, kalau Anda perhatikan baik-baik 2 Korintus 13 ayat yang ke-14, di situ dia bilang kasih karunia Tuhan Yesus. Ini oknum yang pertama.
Tuhan Yesus juga adalah Allah. Kemudian, dan kasih Allah, ya, ini oknum yang kedua itu adalah Bapa. Kemudian, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Berarti berapa oknum sini? Berapa pribadi? Oh, 3. Ada 3. Jadi, sesuai dengan 2 Korintus 13 ayat 14, ada 3 pribadi yang ada di sini. Kemudian, ayat selanjutnya yang saya ingin agar Anda dan saya baca adalah di dalam buku Efesus pasal 4, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6. Di situ dia bilang begini, perhatikan baik-baik, buka Alkitab Anda dan saya. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Nah, kalau lihat baik-baik ayat ini, baik, kalau saudara perhatikan dalam buku Efesus 4 ayat 4 sampai 6, juga kembali di situ menyebutkan ada 3 oknum. Ada 3 oknum, yaitu Roh Kudus, kemudian satu Allah itu adalah Tuhan, kemudian satu Tuhan itu adalah Tuhan Yesus, kemudian Bapa. Oke? Lalu yang berikut, ayat yang berikutnya lagi adalah 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang kedua. Saudara tolong buka Alkitab saudara baik-baik, lalu kita pelajari bersama-sama. Mari kita lihat sama-sama di dalam buku 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang kedua. Saya ingin baca untuk Anda dan saya. Dia bilang begini, yaitu orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Saudara-saudara saya mau tanya, kalau demikian ada berapa oknum yang ada di situ? Ada berapa pribadi yang ada di situ? Yang pertama di dalam ayat yang pertama dibilang Bapa kita, kemudian yang dikuduskan oleh Roh Kudus, Roh itu, kemudian kepada Yesus Kristus. Berarti ada berapa? Ada 3. Ada 3. Nah, walaupun Anda tidak temukan kata Trinitas, tetapi doktrin Trinitas ada di dalamnya. Yang mau menjelaskan bahwa Anda dan saya yakin ada satu Tuhan, tetapi ada 3 pribadi. Ada 3 pribadi. Dan 3 pribadi ini, saudara-saudaraku, 3 pribadi ini adalah beda, saudara-saudara. Antara Bapa, Anak, Roh Kudus, itu beda, saudara-saudara. Tetapi mereka memiliki satu di dalam visi misi mereka. Memiliki satu di dalam tabiat dan karakter mereka. Nah, kalau demikian adanya, bagaimana Anda dan saya bisa menjelaskan mengenai Trinitas ini? Ada satu Tuhan, tetapi di dalamnya ada 3 pribadi. Nah, untuk menjelaskan ini gampang saja. Saudara-saudara nggak usah pusing 7 keliling. Saudara-saudara mari kita pergi. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, saudara orang tua dan juga orang muda, mari kita lihat di dalam buku Matius 19. Ini konsepnya ada di sana. Matius 19 ayat yang ke-5 dan 6. Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-5 dan 6. Supaya Anda dan saya boleh mengerti. Kenapa kita bisa meyakini bahwa ada satu Tuhan, tapi ada 3 pribadi di sana. Nah, mari saya bacakan untuk Anda. Ini konsep yang ada dalam buku Matius 19 ayat 5 dan 6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saya mau tanya, kalau laki-laki dan perempuan disebut satu, tetapi sebenarnya ada berapa oknum di sana? Ada berapa pribadi? Ada 2. Ada 2 pribadi di sana. Tetapi mereka bukan disebut 2 lagi, Alkitab katakan. Mereka disebut dengan satu. Sudah satu daging. Dan hal yang sama juga yang terjadi kepada konsep Trinitas ini. Tuhan yang Anda dan saya sembah adalah
Tuhan yang satu, satu Tuhan, tetapi ada berapa pribadi di dalamnya? Ada 3 pribadi di dalamnya. Dan saudara-saudaraku, kalau saudara-saudara perhatikan, bukti yang paling jelas lagi adalah di dalam buku Matius pasal yang ketiga, ayat 16 dan 17. Matius pasal yang ketiga, ayat 16 dan 17. Nah, saudara-saudara boleh lihat di sana, pada waktu Yesus dibaptis, kemudian setelah dia keluar dari air, maka yang terjadi, turunlah Roh Kudus. Di situ menyerupai merpati, seperti burung merpati. Lalu terdengarlah suara dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tuhan Yesus adalah pribadi yang berbeda dengan Bapa. Oke? Lalu pada saat yang sama Roh Kudus ini turun seperti burung merpati, lalu terdengarlah dari sorga. Suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sepertinya sinyalnya Pendeta Neno bermasalah. Networking-nya. Harap bersabar, saudara-saudara. Uli, ada suara. John, tunggu sebentar karena Pendeta Neno ada mengalami gangguan sinyal. Nanti Oh ya, kita akan menunggu sebentar, jika mungkin berkenan bisa masuk lagi.
Pendeta, mungkin bisa dilanjutkan pendeta dan pendeta, Halo Pak Pendeta. Ya. Halo Pak Pendeta. mungkin nggak usah pakai video dulu, ya. Oh, nggak usah pakai video ya. Iya, Oke. Oke. Halo Pak Pendeta. Bisa iya, dengar? silakan, silakan. Oke. Jadi kita coba nggak usah pakai video dulu ya. Iya, pendeta, silakan aja. Oke, mari kita lanjut. Nah, kenapa sampai Alkitab mengatakan di dalam buku Matius pasal yang ke-3 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 bahwa Roh Kudus yang datang itu menyerupai burung merpati. Seperti burung merpati. Nah, saya tidak mau percaya bahwa Roh Kudus itu adalah seperti burung merpati. Nah, saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang memiliki pertanyaan seperti ini, saya ingin baca kutipan yang ada di dalam buku Christian Service halaman 255. Yes. Saudara-saudaraku, di dalam buku Christian Service halaman 255. Saudara boleh dengarkan saya baca ini dengan pelan-pelan supaya kita boleh mengerti. Saya bacakan di sini ya. Ya. Di situ ini Christian Service halaman 255 atau letter 119 tahun 1895. Halangan dengan sifat kemanusiaan, Kristus tidak dapat berada di setiap tempat secara pribadi. Karena itu bagi kepentingan bersama, dia harus meninggalkan mereka, pergi kepada Bapa, dan mengutus Roh Kudus untuk menjadi tim sukses di bumi. Roh Kudus itu sendiri terlepas secara pribadi dari sifat manusia dan berdiri sendiri. Dirinya sendiri akan hadir, maksudnya Roh Kudus akan hadir di mana-mana sebagai pribadi yang maha hadir. Tetapi penghibur yakni Roh Kudus yang Bapa telah utus di dalam namaku, dan walaupun akan tidak kelihatan olehmu, mengajar kamu segala sesuatu dan membawa segala sesuatu ke dalam ingatanmu terhadap apapun yang telah kukatakan kepadamu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau melihat apa yang ditulis di dalam buku letter 119 tahun 1895 atau dalam buku Christian Service halaman 255 alinea yang ketiga, maka sesungguhnya bahwa Roh Kudus ini adalah omnipresent. Dia maha hadir. Dia maha hadir. Dan saudara-saudara, apa yang dibilang di dalam firman Tuhan ini, dalam buku Roh Nubuat ini, sebenarnya meyakinkan Anda dan saya
bahwa sesungguhnya Roh Kudus juga tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dan pada waktu dia datang kepada Tuhan Yesus, turun seperti burung merpati, bukan berarti bahwa Roh Kudus itu burung merpati, saudara-saudara. Tetapi Roh Kudus ini adalah satu pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dia maha hadir, saudara-saudara. Bahasa saya terlalu terbatas. Bahasa saya terlalu terbatas untuk mengungkapkannya. Tetapi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di tahun ini pun ada begitu banyak sekali orang-orang Kristen yang hanya mempercayai keberadaan adanya Tuhan atau Bapa di sorga itu. Dan juga bahkan hanya mereka mempercayai anak. Kenapa? Karena ada muncul pertanyaan seperti ini. Kenapa sampai di takhta Allah itu hanya ada, kenapa di sorga itu hanya memiliki 2 takhta? Kenapa hanya memiliki 2 takhta? Sesuai dengan buku Wahyu pasal 22 ayat 1 dan 3. Di situ dia bilang begini. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang. Nah, di ayat yang ketiga, maka tidak akan ada lagi laknat, takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Nah, kalau saudara-saudara baca di dalam buku Wahyu 22 ayat 1 dan ayat yang ketiga, maka saudara akan bilang begini. Ternyata hanya ada 2 saja, yaitu Bapa dan Anak. Tuhan di sorga, Bapa dan juga Yesus Kristus. Roh Kudus itu ada yang mengatakan itu hanyalah kuasa saja. Itu hanyalah seperti kuasa. Jadi itu sama seperti benda mati. Itu adalah kuasa dari Tuhan Yesus Kristus atau kuasa dari Bapa saja. Apakah saudara setuju dengan pernyataan ini? Oh, banyak yang setuju. Karena kenapa? Mereka bilang di surga hanya ada 2 takhta saja. 2 takhta saja. Tetapi saya akan membuktikan kepada saudara-saudaraku yang kekasih, kita semua yang hadir pada saat ini, entah saudara datang dari denominasi apapun itu, saya akan buktikan bahwa sesungguhnya Roh Kudus itu bukan hanya sekedar kuasa. Roh Kudus itu bukan hanya sekedar kuasa, tetapi Roh Kudus itu adalah pribadi. Nah, bukti yang pertama, saudara-saudaraku, saya ingin buktikan kepada saudara di dalam buku Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-15 dan 16. Saudara boleh buka, ini bukti yang pertama bahwa Roh Kudus itu bukanlah hanya sekedar kuasa, tetapi adalah pribadi. Mari kita buka Ibrani pasal yang ke-10 ayat 15 dan 16. Di situ dia bilang begini. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman. Nah, saudara-saudaraku perhatikan baik-baik. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Kalau Roh Kudus memberikan kesaksian, saudara-saudaraku, maka yang terjadi adalah kesaksian itu datang dari pribadi saudara-saudara. Tidak bisa hanya sekedar kuasa. Dan yang lebih hebatnya lagi, yang lebih membuktikan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi, bukan kuasa. Saudara lihat, mulai setelah kata kita. Dia bilang, sebab setelah ia berfirman. Dia menggunakan kata ia. Kalau kata ia di sini, he, ini kata ganti orang ketiga tunggal, maka ini merujuk kepada manusia, ini merujuk kepada pribadi. Ini bukan merujuk kepada kuasa. Kalau kuasa, maka di situ dia akan menggunakan kata it. Bahasa Inggrisnya menggunakan it, tetapi di sini dia menggunakan kata he. Dalam bahasa Inggris, kalau saudara perhatikan bahasa Inggrisnya, dia katakan he, dia menggunakan kata he, kata ganti orang ketiga tunggal. Kan ada she, he, it. Kalau it ini adalah bukan manusia, maksudnya dalam hal ini adalah benda mati. Tetapi kalau dia menggunakan kata she, dia perempuan, he, dia laki-laki. Maka kalau Anda perhatikan di dalam buku Ibrani, ini adalah salah satu bukti yang kuat bagi Anda dan saya yang mempelajari Alkitab bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Lalu ini adalah bukti yang kedua. Kalau saudara perhatikan bukti yang kedua,
ada di dalam buku 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7, dia bilang begini, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Adalah satu, saudara-saudaraku. Nah, kalau demikian adanya, maka yang terjadi, Anda dan saya tidak bisa memungkiri bahwa sesungguhnya ada Bapa, ada Yesus Kristus, dan juga ada Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan kemudian bukti selanjutnya yang ingin saya katakan kepada saudara-saudaraku yang kekasih pada saat ini adalah, saya ingin kembali membaca di dalam buku ya, letter 119 ayat di tahun 1895 ya. Sama juga dalam Kristen Service 255. Saya ingin baca dalam bahasa Inggrisnya ya. Pakai itu aja yang saya tahu itu. Oh, nggak bisa. Nanti Enggak pakai yang itu. Pendeta Neno unmute. Tolong buka mic-nya, nggak kedengeran. Halo Pendeta Neno. Halo saudara-saudara, masih bisa dengar suara saya? Ya, sudah kedengeran. Halo? Ya, sudah kedengeran. Oke. Sudah dengar suara saya? Saya baca ulangi ya di dalam buku letter 119. Halo? Letter 119 tahun 1895. Jadi di sini dia bilang begini. The Holy Spirit is himself divided of the personal of humanity and independent thereof. Jadi artinya bahwa dia ini adalah pribadi yang terpisah. Saudara-saudaraku. Ya. Kemudian di kalimat selanjutnya, he would represent himself as a present in all places by his Holy Spirit as the omnipresent. Omnipresent. Jadi, saudara-saudaraku, kita sendiri melihat bahwa sesungguhnya Roh Kudus ini hadir di mana-mana, tetapi dia bukan hanya sekedar kuasa, tetapi dia adalah pribadi, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Nah, kalau demikian, maka kesimpulan yang boleh kita ambil saat ini adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pribadi yang terpisah. Dan bukti selanjutnya yang ingin saya bacakan untuk Anda dan saya adalah di dalam buku In Heavenly Place halaman 336 alinea yang ketiga. Ini adalah katanya, dan ini juga dikutip dalam buku Evangelis ya. Jadi begini, kutipan berbunyi seperti ini. Ada 3 pribadi yang berkuasa di sorga. Di dalam 3 nama ini sang penguasa besar yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Barang siapa menerima Kristus dengan iman yang hidup, dibaptis dengan 3 penguasa ini akan bekerja sama dengan si penurut. Kalau saudara-saudara baca di dalam bahasa aslinya, dia bilang, there are 3 living persons of the heavenly trio. In the name of these 3 great powers, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Those who receive Christ by living faith and baptized, and this power will cooperate with the obedient. Saudara-saudaraku, dari situ saja kita bisa membuktikan bahwa sesungguhnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 penguasa yang besar yang ada di sorga. Dan saudara-saudara, saya yakin dan percaya, tatkala saudara-saudara nanti ke sorga, saudara akan bertemu dengan 3 pribadi ini yang berkuasa di sorga. Nah, kalau demikian, yang saya mau katakan yang terakhir adalah sehubungan dengan kutipan yang ada dalam buku In Heavenly Places halaman 336. Yang saya mau bilang di sini adalah
pelanggaran yang sering umat-umat Tuhan lakukan adalah, pelanggaran yang sering dilakukan oleh umat-umat Tuhan adalah hukum yang ketiga. Apa bunyi hukum yang ketiga ini? Ada hubungannya dengan Trinitas ini, saudara-saudaraku. Hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga, saudara-saudaraku, buka dalam buku Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Boleh buka Alkitab, saudara-saudara. Di situ dia bilang begini. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saudara-saudara, kata Tuhan di situ, kalau lihat bahasa aslinya, itu kan bahasa, kata di situ adalah Tuhan huruf besar semua ya. Huruf besar semua. Kalau lihat di dalam bahasa aslinya, dia menggunakan kata Jehovah. Jehovah, saudara-saudaraku. Nah, kalau Jehovah, di dalamnya ini ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudaraku. Nah, poin saya di sini adalah begini. Kalau berbicara mengenai menyebut nama Tuhan, maka mungkin Anda dan saya akan bilang begini. Kalau pelanggaran hukum yang ketiga ini adalah kalau saya bersaksi demi nama Tuhan dalam Alkitab, nama dalam Alkitab ini artinya tabiat. Dan berhubungan dengan tabiat, maka ini berhubungan juga dengan tiga pribadi kealahan. Tiga pribadi kealahan. Saya mau berikan contoh seperti ini. Saya mau tanya, saudara-saudaraku, saudara lahir ada berapa kali? Manusia ini ada lahir ada berapa kali? Ada yang bilang 1 kali. Ya, Ibu Lili bilang 1 kali, ada juga bilang 1 kali. Tapi saya mau kasih tahu, manusia ini lahir 2 kali, saudara-saudara. Dari mana saya tahu? Dari buku Yohanes pasal yang ketiga. Yesus bilang kepada Nikodemus, "Hai Nikodemus, jikalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah." Ini ada hubungan, saudara-saudaraku, ini ada hubungan dengan pelanggaran hukum ketiga dan juga mengenai konsep Trinitas. Nah, saya mau bilang seperti ini, saudara-saudaraku. Lahir yang pertama, ini keluar dari air. Benar atau tidak? Keluar dari air. Kemudian lahir yang pertama, waktu saudara keluar dari kandungan ibu, itu keluar dari air ketuban. Lahir yang kedua, saat saudara dibaptis juga, ini keluar dari air. Lalu, pertanyaan saya di sini adalah, waktu saudara lahir yang pertama, itu diberikan nama siapa? Lahir yang pertama. Saya berikan contoh, nama saya Maxi Nelson Neno. Kenapa Neno? Karena nama bapak saya Neno. Opung saya juga Neno. Kenapa? Contoh di sini ada Sagala. Kenapa Sagala? Karena bapaknya Sagala, opungnya juga Sagala. Oke? Nah, nama yang saya pegang saat ini adalah nama yang diberikan setelah saya lahir pertama. Lahir pertama. Tetapi saudara-saudaraku, waktu lahir yang kedua diberikan nama siapa, saudara-saudara? Diberikan nama siapa lahir yang kedua? Waktu dibaptis. Sesuai dengan kutipan dalam buku In Heavenly Places halaman 336, orang yang sudah dibaptis di dalam namanya. Saudara-saudaraku, di dalam buku Matius pasal yang ke-28 ayat 19, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi lahir pertama, kita lahir diberikan nama Bapa di dunia. Tetapi setelah kita lahir untuk kedua kali, maka nama yang diberikan pada waktu kita dibaptis, nama yang diberikan adalah nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa bukan hanya nama Bapa saja? Kenapa bukan hanya nama Anak saja, Yesus Kristus saja? Tetapi harus ada 3 nama. Nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena saudara-saudaraku, inilah yang disebut dengan Trinitas. Dan saudara-saudara, 3 pribadi ini, saudara-saudara, pada waktu saudara baptis, 3-tiganya ada dalam diri saudara, bukan hanya sekedar nama saja,
tetapi tabiatnya. Jadi pada waktu saudara cinta diri, saudara sombong, tabiat tidak sesuai dengan tabiat Allah, saudara melanggar hukum ketiga. Tidak sesuai dengan tabiat Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka saudara melanggar hukum yang ketiga. Saudara kasar terhadap istri, saudara suka tampar anak, maka saudara-saudara saya mau tanya, kira-kira ini tabiat sesuai dengan tabiat Bapa, Anak, Roh Kudus atau tidak? Maka saudara-saudaraku, walaupun saudara tidak menyebut nama Tuhan yang sembarangan, tapi kalau tabiat saudara tidak sesuai dengan tabiat Bapa, Anak, Roh Kudus, saudara melanggar hukum ketiga. Saudara berada dalam gereja, tapi pikiran saudara menerawang kemana-mana. Tidak ada di dalam Tuhan. Maka yang terjadi tabiat saudara tidak sesuai dengan Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara melanggar hukum yang ketiga. Saudara ajak anak-anak saudara ke kolam renang. Menggunakan pakaian-pakaian seksi. Sehingga bentuk tubuhnya ini kelihatan. Maka saya mau tanya, kira-kira tabiat itu sesuai dengan tabiat Bapa, Anak, Roh Kudus atau tidak? Saudara-saudaraku, dalam hal kita berpakaian pun, maka kita sementara melanggar hukum yang ketiga. Karena kenapa? Tabiat saudara tidak sesuai dengan Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi nama di dalam Alkitab adalah tabiat saudara-saudara. Jadi itulah sebabnya, kembali lagi, ketika buku In Heavenly Places, halaman 336, saya baca ulangi, ada 3 pribadi yang berkuasa di sorga. Di dalam 3 nama ini, sang penguasa besar yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Barang siapa yang menerima Kristus dengan iman, yang hidupnya dibaptis. Dan 3 penguasa ini akan bekerja. Dibaptis dalam hal ini adalah, saudara matikan kehidupan lama saudara. Matikan kehidupan lama saudara. Karena di dalam Kolose 2 ayat yang ke-12, baptis artinya saudara dikuburkan bersama dengan Yesus. Mati bersama-sama dengan Yesus. Kehidupan lama saudara dimatikan, maka inilah baptisan yang sejati. Dengan kata lain, saudara-saudara sementara ditopang, 3 penguasa ini akan bekerja sama dengan saudara. Tetapi sebaliknya, kalau saudara masih mencintai dosa, maka saudara yakinlah bahwa sesungguhnya saudara sementara melakukan pelanggaran hukum yang ketiga. Karena kalau saya mencuri, Neno mencuri, maka Bapak Neno yang akan malu. Dan saudara sudah diberikan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sejak saudara baptis. Kalau saudara melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah, yang malu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara dengan sendirinya melanggar hukum yang ketiga. Pada malam hari ini, berapa di antara saudara yang berjanji agar seiring dengan berjalannya waktu, mulai dari sekarang, saudara-saudara berkomitmen di hadapan Tuhan agar kita boleh membenci dosa-dosa kesayangan kita. Sehingga dengan demikian, nama Bapa, Anak, Roh Kudus ada tetap dalam diri kita. Dengan kata lain, tabiat mereka ada di dalam diri kita. Sehingga dengan demikian, orang-orang akan melihat kita sebagai surat yang hidup. Kiranya Tuhan memberkati kita adalah doa dan harapan kita masing-masing. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami di sorga, terpujilah Engkau karena begitu besar kasih setiamu kepada kami. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang akan mengurapi kami. Sehingga firman yang kami telah dengarkan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Dan biarlah tabiat Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan menjadi bagian kami. Kami persembahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih banyak pendeta. Tuhan memberkati. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih pendeta. Terima kasih banyak Selamat juga. malam.